Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Adobe Premiere, capturing dan editing. Baik, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Adobe Premiere. Selanjutnya kita klik New Project. Kita tentukan nama projectnya, misalnya latihan. Lalu untuk bagian pengaturan ini kita skip saja. Kita lanjut klik OK. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama terkait Adobe Premiere. Jadi Adobe Premiere ini adalah software yang berguna dalam hal editing video. Jadi terkait editing video, kita bisa memasukkan suatu unsur-unsur dari misalnya video tersebut, kemudian ada dari unsur multimedia yaitu teks, lalu kita juga dapat masukkan terkait animasi yang telah diekspor ya sebelumnya, file animasi dalam bentuk video ya. Kemudian kita juga dapat memasukkan file audio ya ke dalam Adobe Premiere ini. Selanjutnya terkait pembahasan capturing ya. Jadi mengenai capturing, jadi capturing ini adalah proses mengcapture atau mengambil suatu gambar maupun video dari memori penyimpanan langsung dari video recorder ya. Jadi dalam hal ini untuk mengcapture kita dapat mengklik file lalu pilih capture. Selanjutnya di sini capture device offline karena perangkat yang saya gunakan di sini tidak terhubung dengan USB video recorder ya. Jadi kalau dia terhubung dengan USB video recorder, jadi dia otomatis di sini tidak offline ya. Jadi dalam hal ini kita perlu menggunakan USB cam recorder ya. Jadi di sini untuk pengaturannya standar juga di sini kita dapat tentukan lokasi untuk menyimpan video dari capture-nya, kemudian audionya. Ini standar ya. Jadi kita kalau sudah terhubung dengan piranti USB-nya dengan piranti cam recorder-nya, jadi kita pilih saja yang bawaan dari preset Adobe Premiere ya. Jadi itu terkait dari capturing ya. Selanjutnya kita akan bahas terkait editing. Jadi untuk editing sendiri dalam Adobe Premiere Pro di sini ada workspace ya. Jadi workspace-nya ini ada 4 bagian. Yang pertama ada source, kemudian ada program, lanjut di sini ada timeline, kemudian ada project ya. Jadi di sini yang pertama ada program ya. Jadi untuk program ini adalah untuk menampilkan video yang ada pada timeline ya. Jadi timeline ini adalah tempat untuk mengedit video. Jadi semua aktivitas yang dilakukan untuk mengedit video dilakukan pada timeline ya. Selanjutnya, di sini ada project. Jadi project ini adalah bagian untuk memasukkan file yang akan kita edit dalam Adobe Premiere Pro. Lalu kemudian ada source ya di sini. Jadi untuk source ini adalah tampilan dari project. Jadi file yang telah kita masukkan dalam project di sini otomatis dia akan ditampilkan dalam source ya. Oke, next lanjut. Sebagai sampel kita akan impor file ya, file video ke dalam project. Jadi kita pilih file project video ya yang akan kita lakukan pengeditan. Misalnya ini. Jadi ada 2 yang telah kita impor ya. Kemudian kita klik 2 kali file yang ada di project, kita tentukan di sini yang pertama. Oke, kita klik 2 kali, lalu kita coba play. Jadi akan tampil seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengambil bagian tertentu dari video yang
pertama yang saya tampilkan pada source ini ya, dengan cara kita klik mark in ya. Jadi kita tandai di awal yang kita akan ambil videonya, mulai dari sini misalnya ya. Lalu selanjutnya untuk videonya saya ambil sampai dengan di sini ya. Kemudian kita tandai dengan mark out. Setelah seperti ini, kita dapat drag source video yang telah kita mark, kita drag ke timeline ya. Di sini kita lakukan pengeditan video. Jadi setelah kita drag, otomatis yang tampil di programnya di sini adalah yang telah kita masukkan pada timelinenya ya. Jadi di sini kita dapat sesuaikan, dapat perbesar timelinenya di sini, mau perkecil maupun perbesar di sini ya gunanya. Pada bagian bawah ini kita dapat perbesar maupun perkecil ya. Jadi terkait video, dia ada di sini ya untuk videonya, video yang pertama. Kemudian di sini ada audio ya. Jadi kita bisa hilangkan audionya. Baik, kita dapat menghilangkan audio dari video ini ya dengan cara kita kunci terlebih dahulu videonya, lalu kita klik file audionya, kemudian kita menekan delete pada keyboard ya. Jadi otomatis video ini tanpa audio ya. Jadi ini untuk video, kemudian kalau A ini untuk audio. Oke, next selanjutnya kita klik lagi bagian video yang kedua pada project. Kita klik 2 kali. Kemudian kita tentukan bagian yang ingin kita ambil ya, untuk kita pindahkan pada timeline. Misalnya mulai dari sini, lalu kita klik mark in, kemudian kita cari lagi untuk ditandai pada outnya ya, dan sampai di sini misalnya. Lalu kita klik mark out. Selanjutnya kita drag kembali pada timeline ya. Kita sambung di sini. Oke. Jadi untuk file audionya kita juga dapat hilangkan ya tentunya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita klik di sini icon kunci ya, di sini untuk lock, untuk dikunci. Kemudian kita hapus audionya ya. Jadi otomatis akan seperti ini. Kita coba di sini. Jadi di sini ada file video yang telah kita masukkan pada timeline ya. Selanjutnya jika kita ingin menambahkan file audio, kita dapat impor lagi di sini dengan cara klik 2 kali pada project, lalu kita cari file audio ya, lalu klik open. Selanjutnya kita drag ya file audio, masukkan ke dalam audio yang pertama di sini ya. Jadi otomatis file video dan audionya ini telah bergabung ya. Next selanjutnya jika kita ingin, misalnya kita ingin menambahkan suatu teks pada akhir dari video, kita drag saja di akhir video ini, lalu ketikkan teks ya. Seperti ini, kemudian kita atur posisinya ya. Di tengah, kita turunkan seperti ini. Jadi kita coba putar, lalu kita play. Jadi ini bagian teks ya. Oke, baik, selanjutnya jika kita ingin menambahkan efek pada video di timeline ya yang kita edit ini, dengan cara kita klik efek ya di sini, efek. Jadi efek ini didapatkan dari, misalnya belum tampil pada projectnya ya, kita dapat klik menu bar window, kemudian cari efek di sini, atau kita dapat menekan Shift 7 ya, kemudian nanti akan tampil pada projectnya ya, project di sini. Oke, next selanjutnya saya akan memilih di sini jenis efek transisi yang akan saya terapkan pada video ini ya.
Jadi misalnya saya akan pilih yang flip over ya di sini. Caranya itu kita klik flip over lalu kita drag ke dalam timeline ya. Jadi di antara video yang pertama dan video yang kedua. Kita tempatkan di sini. Kita coba play ya. Jadi efek yang ada dalam video di sini. Jadi saya telah tambahkan efek flip over ya. Baik, selanjutnya kita beralih pada langkah yang terakhir. Setelah kita mengedit video, kita akan menyimpan video yang telah kita edit dengan cara kita tentukan ya akhir dari video ini, misalnya di sini. Kemudian kita klik mark out ya. Setelah kita klik mark out, kemudian kita pilih file lalu ekspor media. Setelah ekspor media, kemudian kita tentukan di sini di mana akan kita tempatkan video yang telah kita edit ya. Misalnya di sini di drive D. Jadi di sini kita dapat pilih format hex.264. Kemudian kita pilih export ya. Oke, setelah diekspor kita dapat memutar filenya di sini ya. Oke, sekian pembahasan mengenai Adobe Premiere, kemudian capturing dan editing. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.